Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Febriana Lestari, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Komunikasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kalimat efektif. Dari beberapa sumber dan beberapa artikel yang sudah saya baca, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek, dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ada juga artikel menurut J.S. Badudu. Kalimat efektif sendiri menurut J.S. Badudu adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca dapat diterami dan dipahami oleh pendengar. Sama benar dengan di mana kita berjumpa, apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Ciri kalimat efektif. 1. Memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain ada subjek, predikat, objek atau keterangan. Nah, yang kedua, itu menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, memiliki diksi secara tepat. Yang keempat, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang keenam, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Selain memiliki ciri, kalimat efektif juga mempunyai syarat dan terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Yang pertama, ada kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Dan yang kedua itu ada kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Selain memiliki ciri, kalimat efektif juga memiliki unsur. Dan unsur kalimat efektif terdiri atas yang sudah saya sebutkan tadi. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif, perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama, ada subjek. Subjek adalah sebagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Nah, yang kedua, ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Dan yang ketiga, ada objek. Objek bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Dan yang terakhir, ada keterangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Selain memiliki ciri dan unsur, kalimat efektif juga mempunyai struktur. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat, struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan, menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Selama syarat untuk menyusun kalimat efektif sudah ditaati, maka strukturnya hanya tinggal menyesuaikan jenis kalimat. Nah, yang pertama ada struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi 2, yaitu unsur wajib serta unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu.
Nah, yang kedua ada struktur kalimat afektif paralel. Struktur kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Nah, yang ketiga ada struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar menarik perhatian pembaca. Nah, yang terakhir ada contoh kalimat efektif. Yang pertama itu pihak sekolah memasang CCTV untuk keamanan sekolah, misal. Nah, pihak sekolahnya itu subjek, memasangnya itu predikat, CCTV-nya objek, untuk keamanan sekolah itu keterangan tujuan. Dan yang kedua itu ada ibu belanja buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras di pasar. Nah, ibunya itu subjek, terus belanjanya itu predikat, terus buah, sayur, telur, daging sapi, dan berasnya itu objek, di pasar itu keterangan tempat. Nah, kalau yang tiga itu misal Putri mengayuh sepeda dengan kencang. Putrinya itu subjek, mengayuhnya itu predikat, sepedanya itu objek, dengan kencang itu dia masuk ke keterangan cara. Nah, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.